Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rahman yang semoga dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mempelajari bersama salah satu ilmu agama kita, yaitu bab fikih, bab sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mempermudah kita dalam mempelajarinya dan kita bisa mengamalkannya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para istrinya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Jamaah ikhwas sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab fikih muyasar bab sholat. Kita sudah masuk bab mawaqitus sholat. Tadi sudah di-share di grup ya, ada artikel yang sudah saya tulis ya. Kalau mungkin lupa ya, belum dicek, nanti yang menghendaki bisa minta ya, atau di grup bisa di-download kemudian dicetak sendiri. Dan semoga nanti setiap jadwal saya buatkan artikel seperti ini, Arabnya, kemudian terjemahannya, dan semoga nanti bisa dibukukan dan bisa dibentuk PDF ya, khusus kitab sholat, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk murojaah dan kita baca-baca, dan semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Dan semoga ya jamaah sekalian, dengan kita berkumpul di tempat ini itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Pada siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difaqihkan dalam masalah agama. Maksud difaqihkan adalah dia dibuat paham tentang ilmu agama dan mengamalkannya Kemudian semoga ya dengan kita keluar menempuh jalan untuk talabul ilmi, kita diberi pahala seperti pahalanya orang yang berjihad, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diberikan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Baihaqi, "Man kharaja fi talabil ilmi", para siapa yang keluar ya untuk menuntut ilmu syar'i, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai beliau kembali. Kita mulai ya, mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat wajib, waktu-waktu sholat wajib. Jadi waktu sholat ya, mengetahui waktu sholat adalah salah satu rukun sholat ya, salah satu syarat sahnya sholat adalah telah masuknya waktu sholat. Nah, karena itu penting kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Jangan sampai kita mengerjakan sholat itu sebelum waktunya. Bagi yang bawa kitabnya ya, atau tadi sudah sempat download ya, bisa menggunakan HP-nya untuk dilihat ya. Yang pertama, as-shalawatul mafruḍatu, sholat wajib, khamsun fil yaumi wal lailati. Ya, sholat yang diwajibkan ada 5 dalam sehari semalam. Ini bagi yang mukim ya, bagi yang mukim. Adapun bagi yang safar dan di situ diperbolehkan qashar, maka salatun fil yaumi wal lailah. Ya, 3 waktu, karena sholat zuhur sama asarnya dijamak, begitu pula sholat maghrib dan isanya dijamak. Ya. Jadi ini bagi yang mungkin khamsun fil yaumi wal lailah. Ya, ada pun yang safar, kenapa para ulama menyebutkan 3? Karena sholat
duhur sama sholat asarnya dijamak, kemudian sholat maghrib dan sholat isya-nya dijamak dalam satu waktu, baik itu nanti dilaksanakan secara takdim ataupun takhir. Kemudian mu'alif mengatakan likulli sholatin minha waktun muhaddadun haddadahu syar'u. Ya, masing-masing sholat dari sholat yang diwajibkan tadi mempunyai waktu muhaddadun, waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Haddadahu syar'u, ditentukan oleh syariat. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. yakni mafrudan, yaitu diwajibkan, fi awqatin muhaddadatin, di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Fala tujzi'u as-sholatu qabla dukhuli waqtiha, sehingga sholat itu tidak sah hukumnya ya dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Ya, misalnya sholat zuhur ya ketika matahari masih pas persis di atas tengah langit ya, belum ada zawal, belum ada cahaya yang bayangan yang condong, atau matahari belum condong ke barat sehingga belum menimbulkan bayangan ya, atau malah mataharinya masih berada di sebelah timur, belum zawal, belum tergelincir ke barat, dia selalu sudah sholat mengerjakan sholat zuhur misalnya, atau sholat subuh ketika belum muncul fajar shadiq, maka sholatnya tidak sah. Dia wajib mengulangi sholatnya ya ketika tahu bahwasanya dia mengerjakan sholat sebelum waktunya. Sholatnya tidak dianggap sebagai sholat fardu, tapi dianggap sebagai sholat nafil, sebagai sholat sunnah, tetap dia harus mengulangi ya. Dan banyak di antara kita ya, saya sendiri ternyata masalah waktu sholat ini kita belum ya menguasainya dengan baik. Oleh karena itu kita pelajari bersama. Jadi waktu sholat itu yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya ya, tidak sah dikerjakan sebelum masuk waktunya ya. Kemudian yang kedua, wahadihil mawaqitu al-asl fiha hadithu Ibni Amru ya, makanya di situ saya kasih waw. Kalau di buku yang tercetak di tempat saya itu hadis Ibni Umar, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ini hadis Abdullah bin Amru ibn al-As, Abdullah bin Amru ibn al-As, bukan Abdullah ibn Umar ibn Khattab ya. Kalau bagi yang punya bukunya, hadis ini adalah dari Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Waktu-waktu sholat ini ya asalnya dari hadis Ibnu Amr ya, bukan Ibnu Umar. Di buku itu tertulis Ibnu Umar ya, tapi hadis ini telah kami cek itu ada diberikan oleh Ibnu Amr. Maka di situ di artikel yang kami tulis itu kami kasih dalam kurung tambahan huruf wawu ya. Jadi di sini menunjukkan bahasanya itu saja Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu duhri. Nah, di sini hadis di sini diawali dari waktu duhri. Waktu duhri ya, ada khilaf di antara ulama. Yang pertama itu sholat duhur dulu atau sholat fajar dulu atau sholat subuh dulu. Ya, di antara ulama mengatakan ya wali dengan sholat duhur karena Malaikat Jibril dulu mengimami Rasulullah SAW itu diawali dengan sholat duhur. Adapun sebagian ulama lain mengatakan bahwa sholat yang pertama adalah sholat fajar. Kenapa? Karena sholat asar dinamakan sholatul wusta ya.
Itu khilaf ya, dan tidak kami perdalam di situ, hanya sebagai wawasan saja. Yang jadi poin adalah nanti kita mengetahui waktu-waktu sholat. Waktu duhri idza zalati syamsu. Waktu duhur itu apabila matahari ya telah condong ke barat, ya condong ke barat. Ya, telah condong ke barat. Wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahduril asr. Ya, jadi misalnya kalau kita tancapkan ya sesuatu di tanah, ya itu waktu duhur itu ketika matahari sudah condong ke barat ya. Ini anggaplah baratnya sana, timurnya sana, condong ke barat, ya condong ke barat. Dan biasanya kalau sudah condong ke barat nanti muncul di sini dil, apa itu bayangan. Nah, ketika sudah matahari sudah condong ke barat, kemudian muncul bayangan, dan itulah diawali sholat duhur. Wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Sampai ya bayangan seseorang seperti panjangnya orang tersebut, ya malam yahduril asr, selama belum masuk waktu sholat asar. Ya, jadi setelah condong ke barat ini yazid, bayangannya bertambah, ya sampai bayangannya ini sama panjangnya ya dengan api yang kita tancapkan ini. Misalnya kalau pulpen ini berarti sama. Nah, ini ya bayangannya sama di sini. Nah, ini langsung bersambung dengan sholat asar, ya langsung bersambung dengan sholat asar. Jadi kalau sudah ya bayangan benda itu sama dengan bendanya, maka itu otomatis masuk waktu sholat asar. Nggak ada jeda ya. Beda kalau antara sholat subuh dengan sholat duhur, itu jedanya jelas sekali ya. Nah, ini nggak ada jeda. Malam yahduril asr, ya jadi di sini kemudian selama belum tiba sholat asar, berarti waktu awal sholat asar adalah ketika bayangan sesuatu itu sama dengan bendanya, yaitu masuk waktu sholat asar. Kemudian wa waqtul asri ma lam tasfir syams, ya dan waktu sholat asar ya ma lam tasfar syamsu, ya selama matahari belum menguning. Ya, menguning maksudnya menguning itu cahayanya bukan kuning yang cerah tajam seperti siang hari, itu tidak. Kalau sore kan kayak agak oranye itu ya, agak menguning gitu. Nah, biasanya menguningnya cahaya matahari itu setelah ya panjang benda itu panjang bayangan benda itu 2 kali bendanya. Nah, segini. Itu mulai matahari menguning. Makanya di riwayat yang lain waktu sholat asar itu sampai bayangan benda itu 2 kali panjang bendanya. Ya, panjang bayangan benda itu 2 kali panjang bendanya. Nah, itu biasanya ya ketika sudah bayangan itu 2 kali bayangan bendanya, maka matahari mulai menguning, ya mulai menguning agak oranye itu. Iya. Baik. Wa waktu sholatil maghrib malam yaghib syafaqu, dan waktu sholat maghrib malam yaghib syafaqu, dan waktu sholat maghrib ya itu sampai ya hilangnya syafaq atau mega merah atau awan merah, ya cahaya merah di ufuk, ya itu belum menghilang. Ya, nanti kita rinci satu persatu. Wa waktu sholatil isya illa nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam.
Ya, diawali tadi hilangnya mega merah ya atau syafaq sampai tengah malam. Cara ukurnya tengah malam gimana? Dari terbenamnya matahari pol itu semuanya hilang sampai terbenamnya fajar shadiq, itu kita bagi dua, jatuhnya jam berapa? Ya, karena ini tiap masing-masing daerah berbeda, apalagi ketika nanti sudah wilayahnya subtropis, apalagi yang lebih sisi utara subtropis ataupun sisi selatan subtropis, itu hal ini lebih susah ditentukan. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang matahari itu tidak terlalu jauh di atas kita ya. Mungkin kalau pas ada di lintang utara itu kan hanya 23 derajat, begitu juga selatan, tidak terlalu jauh ya. Jadi masih mudah ketika siang hari menentukan waktu-waktu sholat ini. Waktu sholat di subahi min tulu'il fajri, dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar shadiq, malam tatlu'is syamsu, hingga ya belum terbitnya matahari atau selama matahari belum terbit. Ini ringkasannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ini rinciannya, sekarang rinciannya. Poin ketiga bisa dilihat artikelnya. Fasolati duhri, sholat duhur, yabda waktuha bizawali syamsi, waktunya dimulai dengan ya tergelincirnya matahari. Ai mailuha an kabdis samai ila jihatil maghrib, yaitu condongnya matahari dari tengah langit min kabdis samai atau min wasatis sama, dari tengah langit ila jihatil maghrib, ke sisi barat ya, ke sisi barat. Nah, ini sudah condong, nanti muncul bayangan di sini. Itu waktu sholat duhur ya, waktu sholat duhur ya. Wa yamtadu waktuha, dan waktunya berlangsung ila an yasira dillu kulli syai'in, dan waktunya berlangsung sampai bayangan sesuatu mithlahu fitul ya, sama dengan bedanya dalam panjang, atau ketika panjang bayangan sesuatu itu sama dengan bedanya ya. Tadi sudah kami contohkan bayangannya sama panjangnya dengan bendanya. Ini selesai waktu sholat duhur ya, mulai dari zawal, tambah, ini berlangsung terus sampai bayangannya panjangnya sama dengan bendanya. Itu waktu sholat duhur ya. Besok bisa dicek ya, waktu kita sudah sesuai atau belum. Nah, wa istahabu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disunahkan ya menyegerakannya untuk mengerjakannya fi awwali waqtiha, pada awal waktunya ya. Jadi disunahkan mengerjakan sholat duhur itu di awal waktu ya, di awal waktu. Kalau sudah kelihatan zawal ya, sudah condong ke barat ya, maka itu disegerakan sholat duhur. Illa idza ishtadal har, kecuali apabila panas terik atau cuaca sangat panas. Fa istahabu ta'khiruha ila al-ibrad, maka disunahkan mengakhirkannya hingga dingin, yakni qurba sholatul asr ya, dekat sholat asar, ibrad ya. Kemudian apakah ini juga masuk sholat Jumat ya? Bab ibrad di sini menunggu sampai dingin, tidak ya? Jawabannya tidak. Jadi ini hanya khusus untuk sholat
untuk sholat duhur saja. Adapun sholat Jumat tidak. Sholat Jumat tidak boleh diakhirkan, harus dikerjakan di awal waktu. Dalilnya adalah hadis dari Salamah bin Ibnu Aqwa. Beliau mengatakan kunna nujami'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalati syamsu. Ya, kami dulu melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW apabila matahari telah bergelincir ke barat atau telah condong ke barat. Ya, jadi ini khusus untuk sholat duhur saja. Ya. Kemudian juga di sini dalilnya adalah liqauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, idza ishtadal haru, apabila panas sangat terik, fabridu bis sholat, maka ya dinginkanlah kami dengan sholat, maksudnya mengakhirkan sholat sampai cuaca dingin. Fa inna syiddatal har, karena sesungguhnya panas yang sangat terik min fihi jahannam, adalah dari hembusan api neraka. Ya, dari hembusan api neraka. Di sini fa'abridu, di sini fi'il amr ya, fi'il amr. Wal amru bil wujub. Wal amru yufidul wujub. Fi'il amr atau ya sifat amr itu menunjukkan wajib. Tapi di sini sunnah saja, tidak wajib. Ya, karena Rasulullah SAW ya tidak selalu melakukan hal ini. Kemudian di sini maksudnya panas adalah ketika kita mengerjakan sholat duhurnya, bukan menempuh perjalanannya. Ya mungkin kalau kita berada di suatu tempat, ya misalnya di padang pasir, ya, di padang pasir nggak ada alas, itu kan pasirnya panas sekali. Kalau pas baru tergelincir awal kali. Ya, jadi nunggu dingin sampai nanti kita bisa meletakkan telapak tangan kita di pasir itu misalnya, atau di tempat yang sebisanya. Atau misalnya ya seperti di Indonesia ada kejadian bencana, kan akhirnya bangunannya pada runtuh misalnya. Kemudian di siang hari sangat panas. Ya tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita dingin, panas kan. Kalau memang kita mau sholat berjamaah waktu itu, maka kita di sini disunahkan untuk ya mengakhirkan sholat duhur sampai yang mendekati waktu asar. Karena biasanya kalau sudah mendekati waktu asar itu sudah agak dingin, agak dingin. Ya di sini para ulama ada rincian, tapi di sini kami ringkas itu saja. Ya ada sebab-sebab lain juga. Alasannya di situ. Adapun kita, alhamdulillah ya. Masjidnya ada kipas angin, ada AC, ya ada AC dan lain sebagainya. Ya maka tetap yang afdal adalah mengerjakan sholat itu di awal waktu. Mengerjakan sholat di awal waktu kecuali apabila keadaannya memang sangat panas, seperti dalam hadis. Dan itu adalah keadaan ketika kita melaksanakan sholat duhurnya secara berjamaah. Ya bahkan ulama di sini merinci ya hadis ini hanya berlaku bagi sholat yang berjamaah di masjid sangat panas misalnya, dan ada pun yang di rumah, karena di rumah nggak kepanasan maka nggak terkena hadis ini, tidak termasuk juga yang munfarid di rumah, misalnya para ibu-ibu ya, para ibu-ibu di rumah misalnya kalau terkena musibah ya, atap rumahnya hilang gitu kan, terus panas sekali misalnya, nah itu boleh menunggu sampai agak dingin ya, dan mendekati waktu asar. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat itu waktu sholat duhur ya, jadi dari tergelincir matahari sampai ya panjang bayangan benda itu sama dengan bendanya. Yang keempat adalah waktu sholat asar. Wa sholatul asri, dan sholat asar yabda'u waktuha, waktunya dimulai min nihayati waktu duhri ya,
Ya dari akhir waktu zuhur. Ya dari akhir waktu zuhur. Jadi langsung bersambung, tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Ai min sayrurati dhilli kulli syai'in mithli. Yaitu panjangnya bayangan sama dengan panjang bendanya. Tadi sudah kami jelaskan ya. Wa yantahi bi ghurubi syamsi. Dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Nah, ini belum tadi dalam hadis katanya sampai menguning. Kok ini kok sampai terbenamnya matahari? Ai inda akhiril isfirar. Ya, ketika akhir matahari menguning. Nah, tadi kan di hadis Ibnu Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu itu kan selama matahari belum menguning. Kok di sini kok sampai ghurubi syamsi. Jadi di sini waktu asar itu ada dua waktu. Waktu asar itu ada dua waktu. Adapun awalnya ini tidak ada perselisihan di antara ulama. Ya, jadi berakhirnya waktu sholat duhur itu masuk waktu sholat asar. Adapun waktu sholat asar untuk akhirnya itu ada dua keadaan. Yang pertama waktu ikhtiyari, yang kedua adalah waktu iktirari. Waktu ikhtiyari itu sejak ya berakhirnya waktu sholat duhur sampai panjang benda itu dua kali panjang bayangan itu dua kali lipat panjang bendanya. Itu waktu ikhtiyari. Ya, waktu ikhtiyari, waktu yang utama itu di situ. Adapun setelahnya, ya setelah panjang bayangan dua kali lipat panjang bendanya, ya sampai terbenamnya matahari itu dinamakan waktu ittirari, ya waktu darurah. Nah di sini ya waktu bagi orang-orang yang ada ada sesuatu yang darurah sehingga dia harus mengakhirkan sholat asar. Ya contohnya misalnya tiba-tiba sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, ya haidnya bersih, suci. Kemudian yang pingsan terbangun, atau ada yang pulang kerja kecapean ketiduran, ya dan sejenisnya itu boleh dilakukan di waktu ini. Ya. Di arba gitu bagi orang-orang yang terpaksa melakukan di waktu itu. Ya. Yang tadi bi ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi waktu sholat asar itu ada dua, ya. Yang pertama waktu ikhtiyari dan yang kedua adalah waktu ittirari. Ya. Kemudian wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqti, dan disunahkan ya segera dikerjakan di awal waktunya. Ya, sholat asar ya disunahkan untuk segera dilaksanakan di awal waktunya. Oh ya tadi dalilnya apa? Oh ya tadi ghurubi syamsi qala Rasulullah sallam, ya man adraka rak'atan qabla ghurubi syamsi faqad adraka al-'asr. Barang siapa mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam maka dia mendapatkan sholat asar. Ya berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian wahiyya sholatul wusta, sholat asar adalah sholatul wusta allati nasallahu 'alaiha fi qoulihi ta'ala hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Salat asar adalah salat wusta yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, jagalah seluruh salat dan salat wusta dan kerjakanlah salat dengan khusyuk. Jadi sini
dzikrul khas pada am. Kalau ada ilmu balaghah ada dzikrul khas pada am. Di situ menunjukkan pentingnya kita menjaga sholat asar, ya, penting menjaga sholat asar. Karena ya sholat asar ini seringkali terlewatkan oleh ya kita kaum muslimin. Dalilnya apa? Kalau sholat asar itu sholatul wusta, Rasulullah SAW bersabda, syaghaluna ani sholatil wusta hatta ghabati syamsu. Mereka menyebutkan kita dari sholat wusta sampai matahari terbenam. Nah, berarti menunjukkan sholat wusta di sini adalah sholat asar. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, syaghaluna ani sholatil wusta sholatul asar. Sholatil asar. Mereka menyebutkan kita dari sholat wusta yaitu sholat asar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian di poin selanjutnya, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Nabi Muhammad SAW telah memerintah untuk menjaga sholat asar ini. Ya. Beliau bersabda, man fatathu sholatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan man taraka sholatul asri faqad habita amaluhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man fatathu sholatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Ini pentingnya menjaga sholat asar ini sampai diperingat oleh Rasulullah SAW. Orang yang kehilangan waktu mengerjakan sholat asar seolah-olah telah tercabut keluarga dan hartanya. Ya, kalau kita mempunyai keluarga dan harta itu hilang kan sedih banget, ya, kecewa banget. Nah, ini menunjukkan sama dengan orang yang kehilangan sholat asar, mengerjakan sholat asar pada waktunya. Itu seperti orang yang telah tercabut keluarga dan hartanya. Dan di sini ada dua pendapat, maksudnya kehilangan itu ya waktunya atau waktu mukhtar, yaitu waktu ikhtiari. Yang saya adalah waktu ikhtiari. Allahu a'lam bishawab. Ya, karena disunahkan untuk mengerjakan di awal waktunya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar maka telah gugur amalannya. Maksudnya gugur amalannya adalah dia telah kufur. Ya, apakah di sini hanya mencakup sholat asar? Kalau dia itu mengingkari wajibnya sholat asar, itu juga ini mencakup semua sholat 5 waktu. Ya, barang siapa dengan sholat tidak hanya sholat asar, tapi mencakup juga seluruh sholat 5 waktu, faqad habita amalu. Ya, gugur amalannya, gugur semua amalannya, ya. Jadi di sini, ya, kalau hadis ini, kalau dia hanya malas, ya, terus mengakhirkan sholat, ya, atau kehilangan sholat asar karena malas, ya, takasulan, ya, ini adalah ancaman bagi mereka. Ya, jadi tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam kalau dia malas. Kadang kan malas, ya, mengerjakan sholat asar udah capek, tidur dulu. Ternyata ketika bangun sudah adzan maghrib, kan ketinggalan sholat, atau terlalu sibuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini ancaman, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat asar tapi dia malas, ya. Malas atau tersibukkan dengan urusan dunia. Ya, berbeda ketika memang dia mengingkari kewajiban sholat asar, ya, maka dia keluar dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam adalah, jadi dari waktu sholat asar ada dua, ya, ikhtiari sama iktirari, ya. Jadi waktu iktirari itu hanya bagi orang-orang yang memang, ya,
terpaksa melaksanakan di waktu sholat itu. Jangan sampai ketika kita orang yang tidak terpaksa melaksanakan itu kok sengaja, ya. Itu nanti bisa masuk ya ciri-ciri orang yang munafik karena mengakhirkan sholat. Kemudian yang keenam, waktu sholatil maghribi, dan waktu sholat maghrib min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu semua ya. Jadi bunderannya itu apa? Bunderan ya, bahasa Indonesia betul ya. Bunder. Bulatan matahari itu benar-benar semuanya sudah hilang, angslop semua ya, terbenam, nggak tersisa. Ya jadi bukan baru setengah atau baru seperempatnya, enggak. Jadi benar-benar harus hilang semua, ya. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita naik gunung, ya, atau di pantai. Ini bisa kita melihat betul-betul. Ya, kita praktekkan ilmu ini ketika memang tidak ada pembatas ketika kita melihat, ya. Benar-benar semuanya itu sudah angslop, ya, sudah tidak terlihat. Min ghurubi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar, sampai hilangnya syafaq, ya, cahaya merah di ufuk, ya, merah di ufuk barat, bukan putih ya, merah. Ini benar-benar nanti sampai hilang. Kalau hilang syafaq ahmar ini nanti masuk waktu isya. Jadi antara maghrib sama isya ini tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Ya, ini juga bisa kita lihat ketika kita di pantai atau naik gunung. Ya, ketika benar-benar nanti setelah syafaq ahmar ini gelap. Nah, itu kalau sudah gelap, syafaq ahmar hilang, ini masuk waktu sholat isya. Ya. Dan kebiasaan yang mengakhirkan sholat maghrib adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, mereka mengakhirkan sholat maghrib itu ketika sudah gelap. Kalau di sini bahkan waktu sholat saja kita bisa melihat siapa yang ahlu sunnah dan bukan dari mengerjakan sholat waktu sholat. Kalau orang Syiah itu biasa mengakhirkan sholat maghrib. Ya. Sampai sudah muncul bintang-bintang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, waktu sholatil maghrib malam yaghib syafaq. Waktu sholat maghrib sampai ya selama syafaq belum hilang. Itu waktu sholat maghrib, dari terbenamnya matahari, terbenam sampai nggak ada sisa, kemudian nanti sampai syafaq merah atau apa itu awan merah itu hilang dari ufuk barat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan waktu disunahkan dikerjakan di awal waktu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tazal ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum. Ya. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan hingga bintang-bintang bertaburan. Ya, selama tidak mengakhirkan sholat maghrib, ya, sampai bintang-bintang bertaburan. Ya, kalau Syiah ini malah nunggu bintang-bintang muncul, bintang-bintang bertaburan. Sengaja teman. La tazal ummati bi khair. Maka senantiasa dalam kebaikan selama tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai bintang-bintang bertaburan. Kemudian kenapa sholat maghrib dinamakan maghrib? Ya, itu karena maghrib itu masdar dari ghoroba yaghribu ghurub maghrib. Makanya dia dimulai dari terbenamnya matahari. Tapi di sini ada pengecualian, ya, pengecualian untuk tidak dilakukan di awal waktu. Kapan? Ya. Illa lailatal musdalifati lil muhrimi bil hajj, kecuali pada malam mabit di Musdalifah bagi orang yang
orang yang melakukan muhrim ya, orang yang berihram untuk haji. Ya, ketika dia di Musdalifah, kemudian dia sudah ihram untuk haji, ya, dia adalah ihram ya, orang yang naik haji. Adapun yang tidak berihram dan naik haji tidak termasuk ya dalam hadis ini, dalam bab ini. Fayusannu ta'khiruha, maka disunahkan untuk mengakhirkannya hatta tusalla ma'al isya, hingga dia mengerjakan sholat maghrib bersama isya ya, jamak takhir ya, jamak takhir ya, ini bagi yang naik haji ya. Mungkin nanti bisa bab ini ditanyakan lebih rinci kepada ustadz yang membahas bab haji ya. Jadi disunahkan di awal waktu, kecuali orang yang berhaji ketika di Musdalifah, ini disunahkan untuk mengakhirkan sholat ya, nanti dijamak dengan sholat isya, jamak akhir ya. Karena dijamak dengan sholat isya, jamak takhir ya. Jadi tadi syafaq ahmar itu jumhur ya, karena nanti kalau Hanafiyah itu syafaq abyad, dan kalau syafaq abyad ini pendapat lemah ya, pendapat yang lemah. Syafaq abyad ini hanya sebentar saja munculnya. Yang rajih adalah syafaq ahmar ya, awan jingga atau awan merah ya di ufuk barat, bukan putih ya. Ya nanti ini perlu kita kapan-kapan ya, pas kita ke pantai kita lihat ya, mana yang merah, mana yang putih, bukan yang putih ya, tapi yang merah. Kemudian yang ketujuh, amma sholatul isya'i, adapun sholat isya. Jadi sekarang kita bahas waktu isya. Fayabda'u waktuha, waktunya dimulai min maghribi syafaqil ahmar, dari hilangnya ya syafaq merah atau awan merah, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat, waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Ya, di sini ada untuk akhir sholat isya. Di sini ulama ada perbedaan pendapat ya. Di sini kami sebutkan agar nanti ketika ada yang mempunyai pendapat lain ya, kita tahu. Yang pertama adalah waktu sholat isya, kalau mulainya sama ya, hilangnya awan merah di ufuk barat. Pendapat yang pertama adalah akhir waktu sholat isya itu sampai sepertiga awal malam ya, sampai sepertiga awal malam, bukan 2/3 tapi sepertiga awal malam ya, itu waktu ikhtiari. Adapun nanti sisanya setelah sepertiga malam pertama sampai terbitnya fajar shadiq, itu adalah waktu daruri, waktu daruri. Jadi misalnya kalau ada yang habis isya ya ketiduran, misalnya habis maghrib ketiduran ya, belum sholat isya, bangun-bangun jam 12 malam, nah, ini dia boleh, tapi dia mengerjakan di waktu daruri. Ini adalah pendapat mazhab Hanabilah ya, dan juga mazhab Malikiyah, dan juga qaul jadid Imam Syafi'i. Ya, qaul jadid berarti Rasulullah SAW, Imam Syafi'i menyatakannya ketika beliau di Mesir, di Mesir. Kalau qaul jadid berarti ketika Imam Syafi'i di Mesir. Kemudian pendapat yang kedua, akhir waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam, ini adalah waktu yang ikhtiari. Adapun nanti pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq, itu adalah waktu ibtirari atau waktu darurah. Kalau yang pertama, pendapat pertama tadi sampai sepertiga malam, yang pertama. Kalau yang kedua adalah sampai pertengahan malam. Hitungnya sejak kapan? Bukan sejak
mulai salat isya tidak, tapi mau dihitung sejak terbenamnya matahari semuanya angslor sampai nanti terbitnya fajar shadiq, tinggal dibagi jatuhnya jam berapa. Ya, jatuhnya jam berapa. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah ya sampai pertengahan malam, kemudian sisa waktunya sampai terbitnya fajar shadiq ini adalah waktu darurah. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga, ya waktu isya itu selesai ya sampai pertengahan malam ya, sesuai dengan apa yang dipelajari dalam kitab ini. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm dan beberapa ulama, dan di antara ulama mu'asirah ya sekarang adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhuna Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan di antara ketiga pendapat itu, Allahu a'lam, yang paling hati-hati adalah pendapat yang ketiga, ya bahasanya sholat isya itu terakhir itu di pertengahan malam. Ya, jadi kalau kita memang sudah tahu waktu sholat isya, ya segera dikerjakan, ya tidak mulur-mulur. Ya. Kemudian Ma'alif mengatakan wa yustahabu ta'khiruha, dan disunahkan untuk mengakhirkannya ila akhir waktu mukhtar, mengakhirkannya sampai waktu ikhtiyari. Malam takun masyaqqah, selama tidak ada ya sesuatu yang menyusahkan. Waktu mukhtar, Allah alam di sini waktu mukhtar di sini Ma'alif adalah condong ke yang sepertiga malam pertama sampai terbenam sampai munculnya fajar shadiq, atau dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau malam ya maksudnya di sini adalah ketika anak-anak dan ibu-ibu itu sudah tidur ya. Kalau dulu ya biasanya tolak ukurnya adalah ketika ibu-ibu dan anak-anak itu sudah tidur atau tidur ya, waktu mengakhirkan ya. Laula ana syuqa ala ummati famartuhu bisalat isya fi akhiri waktu fi awali waktu. Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, maka akan memerintahkan ya umatku melaksanakan sholat isya di akhirnya ya, di waktu akhir, tapi bukan kemudian mepet di waktu akhirnya. Jadi disunahkan ya, kalau memang mampu dan tidak ada masyaqqah. Kemudian selanjutnya wa yukrahu nawmu qablaha, dan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Makruh hukumnya. Wal haditsu ba'daha, dan ngobrol setelah sholat isya li ghairi maslahatin ya, tanpa adanya masalah atau tanpa adanya manfaat ya. Nah di sini berbeda dengan saat ini kita ada di sini. Kalau di sini ada masalah ya, ada manfaat seperti ya thalabul ilmi ya, kemudian memang harus belajar setelah isya dan hal lainnya yang memang di situ ada masalah, ada kebaikan di dalamnya ya. Jadi ada kaidah mengatakan al-karahatu tazulu ma'al hajah, sesuatu yang dimakruhkan itu hilang ketika ada hajat. Dan di sini adalah karahatu tanzih ya, karahatu la tahrim, makruh bukan yang makruh untuk ke sisi haram, tapi untuk tanzih saja. Dan ada kaidah al-karahatu tazul ma'al hajah, sesuatu yang makruh hukumnya itu hilang karena ada hajah ya, seperti kita thalabul ilmi ya, atau memang kita ada waktu ngobrol dengan anak istri itu ketika habis isya ya. Jangan sampai anak istri gak dikasih waktu untuk ngobrol, gak ada kesempatan ya. Biasanya kan bisa kita ngobrol setelah isya ya. Dan
ilah. Kenapa di sini dimakruhkan ya tidur sebelum sholat isya? Karena biasanya kalau sebelum sholat isya itu tidur ya bisa bablas. Akhirnya nggak sholat waktu secara berjamaah, nggak sholat isya secara berjamaah, kehilangan jamaah. Iya, dia mungkin masih bisa sholat di waktu doruri, ya, tapi dia kehilangan sholat berjamaah karena antara sholat maghrib dan sholat isya itu sangat dekat jaraknya, dan dia akan kehilangan keutamaan hadis as-shalawatul khams wa Jum'atu ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan, salat 5 waktu, Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainaha, adalah penghapus dosa di antara keduanya. Mastunibatil kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Ya, karena di antara salat maghrib sampai salat isya tadi tidak ada fasal, tidak ada pemisah. Ya, kalau yang sholat subuh dengan sholat duhur itu sepakat, memang itu ada pemisah. Ya, adapun tadi antara sholat asar dan maghrib itu ada waktu ikhtiari sama waktu itirari, begitu juga waktu sholat isya sampai sholat subuh. Ya, karena sholat duhur dijamak dengan asar dan sholat maghrib dijamak dengan isya. Allahu a'lam bishawab. Dan makanya sunnah tidur itu qailullah. Apa itu qailullah? Salat sebelum salat duhur, salat tidur siang sebelum salat duhur. Qailullah itu sebelum salat duhur. Ya. Baik. Li hadithi Abi Barzah, berdasarkan hadis ya Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla isya wal haditha ba'daha. Nabi Muhammad SAW tidak suka tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelahnya. Ya, karena nanti kalau bincang-bincang setelah isya juga terkadang nanti ya akhirnya tidurnya kemalaman. Ya, tidak bisa bangun untuk sholat tahajud, sholat witir, ya, atau makan sahur, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan juga menurut kedokteran juga apabila sering bergadang itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, ini waktu sholat isya. Kemudian yang ke-8, waktu sholatil fajri, dan waktu sholat fajar. Waktu sholat subuh, min tulu'il fajri tsani, dari terbitnya fajar tsani, fajar shadiq. Karena fajar ada dua, fajar kadhib sama fajar shadiq. Ila tulu'i syamsi, sampai sampai terbitnya matahari. Jadi kalau fajar kadhib itu cahaya putih yang ke atas, ya, ke atas gini, dan setelah cahaya itu nanti gelap atas dan terputus, ya, dari ufuk itu terputus dan jeleret ke atas gitu, dan setelahnya nanti gelap dan ini terputus dari ufuk. Ini kalau kadhib. Kalau sodik, kalau fajar sodik itu dia penuh di ufuk, nggak ke atas, dan dia bersambung dengan ufuk gini, ya. Ini kan bumi ke sini, nah ini putih. Ya, dan ini nanti setelahnya akan muncul terang terus gitu. Itu yang fajar sodik. Kalau fajar kadhib dia putih tapi ke atas dan terputus dari ufuk. Dan setelahnya gelap, maka dinamakan fajar kadhib, siang yang bohong. Kalau sodik, ya siangnya benar, jujur. Ya, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi tadi membedakan fajar sodik sama kadhib itu, ya. Kalau kadhib itu ke atas, terputus dari ufuk, kemudian setelahnya itu nanti gelap lagi. Kemudian kalau fajar sodik itu melintang rata gini, ya, dia bersambung dengan ufuk dan cahayanya akan bertambah.
tidak jadi gelap lagi. Ya. Kemudian ini untuk sholat fajar, untuk sholat subuh, ya, untuk sholat subuh. Wa yustahabu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, dan disunahkan bersegera melaksanakan sholat subuh apabila sudah jelas terbit fajar. Disunahkan di awal waktu, ya, jadi masih agak gelap. Ya, kita belum bisa mengenali satu sama lain. Ya, kalau pas nggak ada lampu loh ya. Jadi dulu Aisyah itu, ya, hadis dari Aisyah itu ketika Rasulullah SAW ketika sholat di awal waktu sholat subuh itu, ya belum bisa mengenali antara satu sama lain. Ya. Tapi di riwayatan lain mengatakan bahasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat fajar itu di akhir. Di akhir. Mana yang benar, didahulukan atau diakhirkan? Kalau alam yang mendekatkan adalah menjamak keduanya. Jadi dilaksanakan di awal waktu dengan surat yang panjang, nanti berakhir sampai akhir waktu. Ya, itu kalau mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau imam sholat subuh itu afdalnya yang panjang, ya. Ketika kami dulu ujian di Ma'had, itu salah satu Ma'had di Sukabumi itu kalau imamnya, ya, para masyayikh itu panjang-panjang, ya. Tapi karena bacaannya enak-enak, ya kita betah, ya. Lama, ya, setengah jam lebih, kadang hampir, ya waktu subuh itu hampir mau habis, ya. Dan dalam mengamalkan sunnah ini, ya, sampai, ya, tapi disunahkan dikerjakan di awal waktunya. Kemudian yang ke-9, hadhihi hiyal awqatul lati syara'a ada'a shalawatil khamsi fiha. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang disyaratkan mengerjakan salat 5 waktu padanya, ya. Fayajibu 'alal muslimin at-taqayyudu bidzalik. Ya, dan wajib bagi kaum muslimin, ya, untuk terkait dengan waktu tersebut, ya. Wal muhafadzati 'alaiha fi waqtiha, dan menjaga salat-salat tersebut pada waktunya. Wa tarki ta'khiriha, ya, dan meninggalkan mengakhirkannya, jadi agar tidak melaksanakannya pada akhirnya. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ta'awwada alladziina yu'akhirunaha an waqtiha, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengakhirkan mengerjakan salat dari waktunya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, jadi maksudnya sahun di sini ada beberapa versi ulama menjelaskan. Yang pertama adalah terkadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Ya, meskipun di sini di ayat selanjutnya alladzina hum yura'un, ya, yang sholat itu karena ria. Tapi di sini dijelaskan yang lain juga, ada orang itu yang kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Ada juga yang menafsirkan sholat setelah, ya, keluar waktunya. Sholat subuh sudah terbit, ya kan? Sholat subuh sudah terbit, sudah terang benderang, baru sholat subuh. Ya, karena sibuk bekerja, ya, pulang jam 3 nggak sempat sholat zuhur di waktu asar. Nanti asar kecapean, ya, sholat asar nunggu sudah agak malam. Ya, sholat maghrib, nah, nanti dikerjakan sudah malam, suatu saatnya dikerjakan bangun tidur, ngilir, ya. Nah, nggak pada waktunya semua, ya, misalnya.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah generasi setelah mereka mensia-siakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Suatu saat nanti mereka akan menanggung kesesatan di neraka. Ya, jadi penyebab mereka menyanyikan sholat adalah karena mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Ya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan berbagai urusan. Ya, seperti apa yang Allah ujikan kepada kita saat ini. Ya, kita banyak sekali disibukkan dengan hal yang memang itu hawa nafsu. Karena kita mengikuti hawa-hawa nafsu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal ini. Wal ghayyu, dan maksud al ghayyu huwal adzabus syadid, adalah adab yang keras, al mudha'af, yang berlipat. Ya. Wal syarru wal khaybatu fi jahannam ayatan billah. Ya. Al-ghayyu dalam ayat ini maksudnya adalah siksaan yang pedih yang dilipat gandakan keburukan dan kerugian di neraka jahanam. Ya, ini ancaman bagi orang-orang yang mengabaikan sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, ya, di poin yang ke-10, wa ada sholawati fi awqatiha, dan mengerjakan sholat pada waktu-waktunya, min ahabil amal Allah, termasuk amal yang dicintai Allah. Ya, wa afdaliha, dan yang paling utama. Faqad su'ila Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ayul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Wa fi riwayatin as-salatu ala awwali waqtiha. Ya, dan para ulama hadis menerima ziyadah di sini, ala awwali waqtiha, di awal waktunya ziyadah. Jadi hadis itu nanti ada ziyadah istiqah sama syad. Ada ziyadah istiqah sama syad. Jadi ziyadah itu ada yang diterima karena disampaikan oleh rawi-rawi yang istiqah dan diterima oleh ulama hadis. Ada juga yang syad, yang ziyadah itu syad, tidak diterima tambahan dalam hadis tersebut. Ya, dan ini yang bisa menentukan adalah para ulama ahli hadis. Ya, jadi kalau memang kita sudah tahu waktu sholat sudah masuk, ya kita segera mengerjakannya. Ya, karena apa? Karena kita sudah terbiasa mengakhirkan sholat, itu nanti terancam juga termasuk perbuatan orang munafik. Ya, perbuatan orang-orang munafik. Ya, salah satu ciri orang-orang munafik adalah mengakhirkan sholat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kebiasaan orang-orang di mengakhirkan sholat. Rasulullah bersabda, tilka sholatul munafik, itu adalah sholat orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, segala yang diperintahkan itu ada awalnya, ada al-fawriyah, segera untuk dilaksanakan. Ya, agar segera kita terbebas dari beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan biasanya kalau sudah sering mengakhirkan waktu itu, Syekh sudah mengatakan, ya, bahaya. Ketika kita sudah awalnya adzan sudah ke masjid, ya besoknya kok terus setelah adzan baru ke masjid. Ini kalau nggak segera kita memperbaiki diri, besoknya awalnya adzan sudah ke masjid, besoknya setelah adzan baru ke masjid. Ini kita nggak sadar, besoknya itu adalah kita ke masjid ketika qomat. Kalau kita nggak segera memperbaiki diri, tidak segera sadar, besok ke masjid sudah selesai qomat masbuk. Kalau sudah selesai masbuk, nanti malas ke masjid. Terus sholatnya di mana? Di rumah. Di rumah masih pada waktunya, lama-lama akhirkan sholat, lama-lama nggak sholat. Ini pernah disampaikan oleh Syekh bin Bas. Dan ini hati-hati. Ya, perkara sholat. Jadi kalau memang sudah tahu waktu sholat, kita segera melakukan sholat. Kemudian mungkin ada pertanyaan,
Ya selama ini kan kalau kita sholat itu kan nggak bisa melihat sendiri, menggunakan takwim, ya itibau takwim, mengikuti penanggalan sholat, ya penanggalan sholat. Allah Muhammad SAW, kalau memang penanggalan itu diterbitkan oleh orang-orang yang terpercaya, yang thiqah, memang ditunjuk pemerintah ya untuk menentukan kalender itu untuk mempermudah kaum muslimin. Karena ada juga kaum muslimin kan nggak tahu, orang yang baru masuk Islam, tahu nggak waktu sholat ini? Mau kita aja sudah lama ngaji, mungkin baru tahu ini, mungkin gitu kan. Apalagi orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru belajar, kan susah, harus subuh bela dewe gitu kan misalnya. Itu boleh mengikuti takwim selama itu diterbitkan oleh memang lembaga yang kredibel. Saya kalau di Indonesia dari Kementerian Agama. Tapi di situ ada takribi, tidak mutlak. Ya. Jadi kalau memang ketika kita tahu jelas kok itu menyelisihi yang kita pelajari, maka kita tidak boleh mengikuti. Misalnya sholat zuhur jam 11:30. Kita tahu nih pas berdiri, kok belum zawal ya? Kok belum ada bayangan? Kok matahari kok belum condong? Ini nggak boleh, ya, karena sholat belum waktunya. Ya, kalau yang memang kita bisa jelas itu menyelisihi syariat yang itu adalah rasulnya, maka kita tidak boleh mengikuti takwim tadi. Ya, adapun yang tidak tahu, yang belum bisa melihat, kemudian juga misalnya sekarang kita untuk waktu sholat isya, yaitu kesulitan, ya, waktu subuh juga kesulitan karena banyaknya bangunan, ya kita mengikuti takwim. Maka ketika Syekh Utsaimin ketika ditanya, ya, karena ada indikasi waktu sholat kita bisa sholat subuh itu terlalu awal, yaitu boleh mengakhirkan. Maksudnya mengakhirkan bukan mengakhirkan yang tercela ini, bukan, ya, diakhirkan sampai kita yakin bahasanya waktu sholat subuh sudah masuk, ya, seperti itu kita akhirkan, ya, karena ada beberapa pendapat bahasanya sholat yang menggunakan hisab itu untuk waktu sholat subuhnya terlalu cepat, ya. Itu jadi boleh kita mengikuti dari penetapan tanggal yang ditetapkan oleh lembaga yang memang kredibel, yang dituju oleh pemerintah. Adapun kalau dari lembaga yang tidak diketahui, ya, kredibilitasnya, maka itu tidak boleh diikuti. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan mungkin nanti yang menghendaki artikel ini bisa nanti minta ya ke panitia. Saya kira tadi dicetak kemudian dibagikan. Ya, insya Allah nanti semoga istiqomah nanti bisa kita jadikan buku tentang bab sholat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat karena ini bab fikih, ya. Kalau ada salah-salah kata juga kami mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada petunjuk dari diri kami pribadi yang masih kurang ilmu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.